Halo teman-teman mahasiswa fisika ya. Pada kesempatan ini saya akan coba membahas atau sharing yaitu terkait dengan pembahasan soal ya. Pembahasan soal bidang mekanika. Oke. Semoga video ini bermanfaat. Oke, langsung saja ke pembahasan soal. Nah, ini ada nomor 1 ya. Tentukan kerja yang dilakukan oleh sebuah benda yang bergerak dengan vektor posisi dinyatakan sebagai R sama dengan 3I plus 2J min 5K meter ya, satuannya adalah meter, jika gaya yang bekerja adalah F sama dengan 2I min J min K. Nah, ini Newton satuannya. Oke, di sini kita disuruh menentukan kerja. Ingat, kerja itu satuannya sama seperti energi. Energi itu adalah besaran skalar. Nah, di sini yang kita punya adalah vektor. Maka nanti perkalian vektor apa yang menghasilkan, yaitu skalar. Ya, dan kita tahu bahwa hubungan antara usaha ya dengan gaya pun juga perpindahan sebetulnya ya, itu adalah W sama dengan ya work equals to atau sama dengan F dot delta R ya. Oke, kita asumsikan bahwa benda ini bergerak dari titik origin ya, dari 0,0,0, sehingga dia punya posisi dan berpindah dengan posisi ya ini ya, 3I plus 2J min 5K. Maka nanti delta R-nya itu tak lain adalah R-nya itu sendiri ya, karena kita kurangi dengan 0 ya. Delta R sama dengan R min R0 ya, katakanlah R0 itu adalah titik originnya. Ingat ya, ini perkalian dot product. Dot product itu adalah perkalian masing-masing komponen vektor. Jadi kalau kita jabarkan ini ya, ini jadinya fx dikalikan dengan delta x plus fy dikalikan dengan delta y dan fz dikalikan dengan delta z. Oke. Nah, fx-nya apakah? Nah, di sini ada 2. Ya, ini 2 kalikan dengan delta x-nya, ini 3. Nah, ini kali 3 ditambah, nah ini ingat dia hasilnya adalah skalar. Fy di sini ada min 1 dikalikan dengan delta y-nya, nah ini 2 ya. Kemudian plus fz, ini min 1 juga dikalikan dengan delta z-nya itu adalah min 5. Nah, jadi di sini 6 min 2 plus 5 itu 11 min 2 atau 9 joule. Ingat ya, usaha itu adalah besaran skalar sama dengan energi, satuannya yaitu joule. Oke, jadi ingat usaha itu adalah besaran skalar. Ya, maka di sini ada vektor gaya dan ada vektor perpindahan. Nah, itu kita kalikan dengan dot product ya, F dot dr. F ini adalah vektor gaya dan delta R ini adalah perubahan posisinya atau kita sebut sebagai perpindahan. Jadi hasil untuk nomor 1 itu adalah 9 joule ya. Oke, kita lanjut ke nomor yang kedua. Nah, ini ada, kalau tadi terkait dengan dot product dan sekarang kita ke suatu sistem mendapatkan torsi. Torsi itu adalah cross product nanti ya. Oke, ada tau. Nah, ini taunya ada torsi sama dengan 7I min 3J plus 4K Newton meter. Satuannya seperti energi ya, tapi ini besaran vektor. Jika diketahui vektor lengan R, ya ini sama dengan 4I. Ini 4I min 2J min K meter, tentukan vektor gaya yang bekerja pada sistem. Oke, di sini biasanya yang kita cari adalah torsinya, tapi sekarang kita balik. Yang kita cari adalah vektor gayanya. Tapi kita mesti tahu ya, hubungan antara torsi dengan gaya, kita tahu sama dengan ini, F cross R. F itu adalah vektor gayanya dan R ini adalah vektor lengan momennya. Oke, torsinya. Nah, di sini kita belum tahu nih vektor gayanya itu seperti apa. Nah, ini kita bisa misalkan bahwa vektor gayanya itu adalah F sama dengan AI ya plus BJ
plus ini CK. Ya. Dimana C-nya ABC ini adalah suatu nilai ya. Ini suatu nilai yang akan kita cari dari hasil operasi torsinya ini. Oke, kita tahu bahwa F cross R, nah ini sebetulnya bisa kita tuliskan ya. Maka buat tidak pakai matriks ya. Ini AI plus BJ plus CK seperti ini. Nah, ini kita crosskan dengan R-nya itu adalah 4I min 2J min K. Ini terserah kalian ya, mau pakai matriks nggak masalah, ataupun nggak pakai matriks pun nggak masalah, mesti tahu dulu aturannya. Oke, aturannya adalah I cross I itu sama dengan 0, pun juga sama. J cross J itu sama dengan 0, dan K cross K itu sama dengan 0. Jadi kalau kita mengalihkan dengan komponen yang sama, maka mengalihkan cross ya, dengan komponen yang sama maka hasilnya 0. Tapi kebalikannya ya, kalau I cross J, nah itu sama dengan K. Jadi IJK. Jadi kalau kita buat aturan siklik ya, ini I, J, K, oke. I cross J hasilnya adalah K. J cross K hasilnya adalah I. Kebalikannya, I cross K itu min J. K cross J itu min I. Jadi kalau berlawanan arah jarum jam putarannya, maka nanti nilainya negatif. Oke, kita terapkan ya. Nah, di sini kan I dengan I kita abaikan karena hasilnya akan 0. Sekarang kita cek yang I dengan J. Oke, kita kalikan dulu nilainya, ini A ya, dengan min 2 di sini. Berarti min 2A ya. Kemudian ini I cross J seperti ini ya. Atau nanti kalian bisa langsung nih kakak contohkan dulu. Kemudian A dengan min K. Oke, jadi min A ya, ini juga sama I cross K seperti ini. Nah, oke, kakak contohkan dulu yang 2 ini ya. Oke, jadi min 2A I cross J ya, itu adalah, oke, nanti kita lanjut di atasnya ya. Jadi min 2A kemudian I cross J itu adalah K vektor ya. Ini min A dan I cross K, bisa dilihat I cross K itu adalah min J. Nah, ini jadinya min J seperti ini. Nah, sekarang kita coba langsung ya. Ini B dengan J dengan I yang ini ya. Oke, B kalikan 4, 4B ya. Nah, kita kalikan dulu, kemudian J cross I. Oke, J cross I berarti min K. Oke, ini min K vektor. Kemudian J dengan J tidak ada ya, kita abaikan. Kemudian J dengan K. Dan di sini ada B dengan min 1, berarti min B ya. Min B. Kemudian J cross K itu adalah, lihat di sini, J cross K adalah I ya, positif I vektor atau I topi. Kemudian sekarang tinggal yang terakhir, ini C dengan ini ya. C kalikan 4 berarti 4C. Ini 4C. Kemudian K cross I itu adalah min J. Seperti ini. Ya. Kemudian sekarang C dengan min 2, itu berarti min 2C. Ya, kemudian K cross J. Nah, lihat K cross J adalah min I. Nah, baru sekarang kita satukan dengan masing-masing komponennya. Ya, kita cek dulu yang I. Ini ada I, kemudian ada I juga. Ya. Ini ada I, ini ada I. Nah, ini jadi nanti plus, ini ada minus. Berarti nanti kalau kita tuliskan di sini 2C ya, min B. Nah, ini komponen I-nya, I topi. Kemudian yang J kita cek juga ini dengan yang sebelah sini ya. Ini A min 4C ya, plus A min 4C, ini J. Kemudian bagian K-nya ada K, ada K. Ini minus semua ya. Berarti ini minus 2A min 4B. Nah, ini K topi. Dan kita tahu bahwa vektor torsinya yang diketahui di soal itu adalah, kita tuliskan di bawah ya, 7I min 3J plus 4K. Itu sama dengan, nah ini 2C min B
I ya, kemudian plus A min 4C, C, kemudian, nah yang terakhir, sorry ini mestinya plus ya. Ini mestinya plus, ini minus 2A plus 4B Kak Topi. Nah, sekarang tinggal kita setarakan teman-teman. Di sini 2C min B untuk komponen I itu sama dengan 7. Ya, berarti nanti untuk yang sumbu X, oke, hapuskan di sini. Jadi 7 sama dengan 2C min B. Kemudian yang kedua itu ada min 3. Min 3 sama dengan 4A min 4C ya. Dan yang terakhir itu adalah 4 sama dengan 2A min ya. Min 2A plus 4B. Nah, ini selanjutnya tinggal kita cari masing-masing variabelnya ya. Coba kita terapkan nih di sini ya. Ya, misalnya kita eliminasi dulu dan persamaan 1 ya. Ini kita sebut sebagai persamaan 1. Dia ada C dan B-nya, sedangkan persamaan 2 dia ada A dengan C-nya. Yang ketiga, dia hanya A dengan B. Oke, kita coba eliminasi dulu persamaan 2 dengan 3, yaitu untuk variabel A-nya, supaya kita bisa satukan. Kita coba eliminasi dulu untuk variabel A-nya, ya, atau konstanta A-nya. Oke, kita kalikan yang atasnya dengan angka 2, kemudian bawahnya dengan angka 1. Kemudian kita tambah, ya, karena ini sudah berbeda tandanya. Oke, yang atas berarti min 6. Ya, yang bawah itu berarti nanti min 8C ditambah dengan 4B. Ya, jadinya min 2 sama dengan min 8C plus 4B. Nah, kalau kita gabung dengan persamaan 1, 7, 2C min B, ya, kita eliminasi misalnya untuk variabel C-nya, kita kalikan 1, ini kita kalikan 4, kita jumlahkan, maka nanti ini min 2 ditambah dengan 28 sama dengan, nah ini habis, nah ini pun juga sama habis. Yang 4B min 4B juga. Kemudian min 8C plus 8C. Ya, ini jadi 26 tidak sama dengan 0. Artinya di sini tidak terdefinisi. Artinya kita tidak bisa mendefinisikan gaya yang dimaksud. Ya, jadi kalau kita simpulkan, ya, F torsi yang yang dimaksud, nah ini ya, torsi yang dimaksud tidak memenuhi. Oke, ya, mestinya kalau dia memenuhi maka nanti nilai A, B, C-nya itu akan terdefinisi atau ada. Ya, oke, ini untuk yang nomor 2. Kemudian kita lanjut ke nomor yang ketiga. Oke, seorang berjalan menuruni sebuah tangga eskalator yang sedang bergerak turun memerlukan waktu 1 menit. Ya, berarti di situ ada 2 objek ya, ada eskalator dan ada si orangnya. Oke, jadi kalau kita gambarkan, ini kasus yang pertama. Nah, ini katakanlah jarak yang ditempuh itu, walaupun tidak ada jarak di sini ya, tapi kita berusaha untuk kreatif ya teman-teman. Walaupun nanti di akhir juga tidak ada lagi asumsi kita. Ya, misalnya ini L, kemudian eskalator dia bergerak dengan kecepatan katakanlah VA. Ya. Nah, kemudian pada saat kasus awal dibilang bahwa orang itu berjalan, katakanlah VO ya, orang. Dan waktu yang diperlukan itu adalah 1 menit. Kemudian jika kecepatan berjalannya dua kalikan. Oke, sekarang ke kasus yang kedua. Oke, masih sama, jarak yang ditempuh itu adalah L. Kemudian eskalator nggak berubah ya, kecepatannya VA. Yang berubah adalah kecepatan jalan dari si orang tersebut. Yang tadinya VO jadi 2 VO. Ya. Ternyata waktu yang diperlukan adalah 40 detik. Nah, berapakah yang diperlukan, waktu yang diperlukan jika orang tersebut diam? Nah, kasus yang ketiga yang akan kita cari itu kalau diam itu berapa sih waktunya? Ya, L. Berarti kan yang terlibat hanya kecepatan eskalator. Berarti tugas kita adalah mencari besar dari kecepatan
eskalator. Ya. Oke. Di sini tidak ada percepatan yang terlibat, teman-teman. Jadi di sini kita pure gunakan yaitu GLB, ya, gerak lurus beraturan. Dan kita tahu bahwa gerak lurus beraturan itu S sama dengan V kalikan T. S itu adalah jarak. Oke, jadi di sini kita gunakan GLB. Dan kita tahu bahwa GLB itu rumusnya cuma satu ya, ada S sama dengan V kalikan dengan T. Dan kita mesti tahu V ini adalah kecepatan relatif ya, kecepatan relatif dari si orang tersebut terhadap tanah. Oke, karena dia bergerak relatif terhadap eskalator. Nah, jadi nanti kita cek yang pertama ya, untuk yang kasus pertama L ya, ini jaraknya sama dengan, nah V-nya lihat di sini ada kecepatan eskalator karena ini searah ya, ditambah dengan kecepatan orang, maka nanti VE ditambah dengan VO kalikan dengan T-nya berapa? Nah, kita punya 1 menit. Kita ubah ke apa namanya? Kita ubah ke sekon ya, menjadi 60. Kemudian kasus yang kedua, L sama dengan, nah di sini dibilang bahwa kecepatan orang itu 2 kali. Jadi VE plus 2 VO. Ya, kalikan dengan waktu yang diperlukan adalah 40. Nah, kita coba bagi ya dari persamaan 1 dan 2 ini. Tentunya kita akan mencari terlebih dahulu bagaimana sih kecepatan dari eskalator. Oke, kita bagi. Nah, ini terserah ya, kalian mau bagi kayak mau apa namanya, mau substitusi terserah. Yang penting bisa menyederhanakan apa yang kita punya kasusnya. Oke, ini L kita coret jadi 1 sebelah kiri. Kemudian coret yang sebelah kanan jadi ini 3/2 ya. Jadi kalau kita tuliskan sini 1 sama dengan, nah ini VE plus VO dibagi dengan VE plus 2 VO seperti ini. Nah, ini 3/2. Kita kali silang saja ya. Kita kali silang saja ya. Ini jadinya 2. Nah, ini kita kalikan ke sini 2. Nah, ini VE plus 2 VO sama dengan, nah ini 3-nya 3 VE plus VO. Oke. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, ini jadinya kalau kita kalikan ini jadi 2 VE plus 4 VO sama dengan 3 VE plus 3 VO. Ya. Nah, ini kita gabungkan masing-masing apa namanya, masing-masing variabel ya. 4 VO min 3 H. Min 3 VO sama dengan 3 VE min 2 VE. Ini jadi VO sama dengan VE ya. Artinya kecepatan orang itu sama dengan kecepatannya eskalator. Jadi kalau kita substitusikan ke persamaan 1 ataupun 2, nah L sama dengan yang pertama nih ya, ini VE plus VO. Nah, kita tahu VO-nya adalah VE juga. Nah, kalikan dengan 60 ya. Nah, nanti kita punya yaitu VE-nya ya. VE-nya adalah ini 120 VE ya. Nanti untuk kasus yang ketiga ya masih sama, L sama dengan, nah, karena yang terlibat adalah VE-nya saja, kalikan dengan T yang kita cari. Oke, kita punya L-nya di sini ya, yang ini kita substitusi 120 VE sama dengan VE kalikan dengan T. Coret. Nah, kita punya T-nya adalah 120 sekon. Ya, logikanya waktu yang dibutuhkan kalau dia diam itu akan lebih lama. Ya, karena tidak ada tambahan kecepatan dari si orang tersebut. Gitu. Oke, semoga bisa dipahami. Nah, lanjut ke nomor 4. Ini agak-agak mesti kita analisis ya, teman-teman. Oke, dua mobil A dan B bergerak melalui jalan yang sama dan berangkat dari titik awal yang sama, bergerak melalui jalan yang sama. Secara bersama, banyak banget kata samanya, nggak apa-apa lah ya. Oke, intinya kita punya mobil A dan B, dia ada di posisi awal yang sama dan bergerak di waktu yang sama. Nah, kemudian grafik kecepatan V ya, kedua mobil sebagai fungsi waktu diberikan pada gambar. Nah, ini grafiknya ya, teman-teman. Tentukan persamaan gerak tempuh A dan B sebagai fungsi dari waktu. Kalau ditanyakan persamaan gerak tempuh, maka nanti yang dimaksud adalah S-nya. Ya, gerak tempuh. Yang ditempuh itu apa? Pasti jarak. Ya. Oke.
kita mesti analisis mobil A dan mobil B. Mobil B yang paling kita lihat ya di sini, yang paling mudah, dia memiliki kecepatan setiap waktu tidak berubah. Artinya mobil B itu dia mengalami gerak GLB. Oke. Nah, kalau GLB berarti kan toolsnya cuma satu ya. S sama dengan V kalikan T. Yang kedua, mobil A. Nah, mobil A dia mengalami perubahan kecepatan. Ketika ada perubahan kecepatan, maka kalau misalnya konstan ya, kalau misalnya beraturan begitu, maka nanti dia mengalami GLBB. Nah, maka nanti untuk mobil A kita terapkan yaitu tools GLBB. Oke, kita coba ya. Oke, untuk mobil B dia mengalami GLB ya. Jadi nanti SB-nya itu sama dengan VB kalikan dengan T. Ingat sebagai fungsi dari waktu ya. VB-nya berapa? Tadi di soal di grafik itu adalah 4. Ini jadi 4T. Artinya apa? Gerak tempuh yang dialami oleh mobil B itu clear ya, 4T. Oke, kita sebut sebagai persamaan yang pertama. Yang mobil A dia mengalami gerak GLBB. Nah, nanti kita gunakan yang SB. Ingat perumusannya ya, SA sama dengan VA, V0 A kalikan dengan T ya. Plus, nah karena ada dipercepat setengah A T kuadrat. V0 A-nya berapa? Kayak kecepatan awalnya itu di sini pada saat T sama dengan 0. Nah, ini 2. Ya. Jadi nanti kita tuliskan Oke, jadi kita tuliskan V0 A-nya tadi 2T. Nah, 2 ya. Sorry, V0 A-nya itu adalah 2 dan kita kalikan dengan T plus setengah kalikan dengan percepatannya. Nah, kita belum cari percepatannya, kalikan dengan T kuadrat. Oke, teman-teman, satu hal, ketika kita menemui kasus ya berupa kinematika dengan bentuk grafik seperti ini, maka untuk menentukan besaran yang diperlukan, ya misalnya ada kecepatan gitu, maka nanti V sama dengan delta X per delta T, atau kalau dia percepatan maka A sama dengan delta V per delta T yang diketahui di soal. Ya, kita cek. Di sini delta V-nya dia bergerak dari T sama dengan 0 ke T sama dengan 4. Nah, dia mengalami perubahan kecepatannya berapa? Bisa dilihat dari 2 ke 4. Oh, berarti nanti ini delta V-nya berapa? Yaitu 4 min 2 atau 2. Adapun delta T-nya, nah ini delta T-nya sama dengan 4 min 0 ya, atau 4 sekon. Nah, ini meter per sekon. Sehingga kalau kita lanjutkan di sini A-nya itu adalah 2 dibagi dengan 4 ya, atau setengah meter per sekon kuadrat. Kita substitusi. Oke, kita substitusi nilai percepatan dari mobil A, maka ini nanti 2T plus setengah dikalikan dengan setengah T kuadrat, atau ini 2T plus seperempat T kuadrat. Ini kita sebut sebagai persamaan yang kedua. Nah, ini adalah persamaan gerak tempuh dari kedua mobil. Ya, ini adalah pertanyaan yang A. Nah, lalu yang B, kapan dan di mana kedua mobil akan berpapasan? Oke, di sini ada kata-kata mereka bergerak pada waktu yang sama dan titik awal yang sama. Maka ketika berpapasan akan berlaku yaitu SA sama dengan SB. Oke. SA sama dengan SB dan TA-nya sama dengan TB sama dengan T ya. Kalau misalnya salah satu ada yang telat, maka nanti tidak sama lagi nih waktunya. Oke. Oke, SA sama dengan SB, kita substitusikan di sini berarti ini 4T sama dengan balik. SA-nya ini ada 2T plus seperempat T kuadrat sama dengan SB-nya itu ada 4T. Nah, di sini ada yang bisa kita eliminasi, yaitu waktunya T. Ya. Menjadi 2 plus seperempat T sama dengan 4. Kita pindahkan menjadi seperempat T sama dengan 4 min 2 yaitu 2. Kita punya T-nya, T sama dengan
8 sekon. Jadi kalau ditanyakan berapa waktu yang diperlukan saat berpapasan, itu adalah T sama dengan 8 sekon. Oke, seperti itu. Nah, kalau ditanya kapan, ini jawabannya. Tapi kalau ditanya di mana, berarti kalau ditanya di mana, maka jarak yang berperan. Ya, yang kita tentukan adalah jarak. Berarti nanti, nah ini kita bisa substitusikan nilai T ini. Terserah mau ke SA ataupun SB itu akan sama. Ini karena SA sama dengan SB. Nah, kita coba terapkan pada SB yang lebih mudah ya. SB sama dengan 4 dikalikan dengan T. T-nya adalah 8. Nah, jadi kalau ditanyakan di mana mereka berpapasan, maka jarak mereka berpapasan itu adalah di posisi 32 meter. Oke, mungkin ini saja ya video di part pertama atau di bagian pertama dari nomor 1 sampai dengan nomor 4. Tunggu di part 2-nya untuk soal nomor 5 dan nomor sampai dengan nomor 7. Oke, mungkin ini saja yang bisa kakak sampaikan. Semoga bermanfaat. Kalau suka dengan video ini bisa like, kemudian subscribe juga. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.